ini, yang dua ini ya, ada semacam ancaman terselubung terhadap Bung Karno. Itu saya temukan, yaitu tampaknya pada sebuah kesempatan ada rapat yang berlangsung sampai jam 2 pagi. Ini para jenderal sampai jam 2 pagi ribut, Soekarno ini mau kita apakan. Saya lupa, kalau nggak salah ini sudah tahun 67 ini. Yang kecil nggak kelihatan. Nah, ada yang bilang begini, wah ya ini kayaknya Soekarno ini kalau ngeyel terus ya kita harus ambil tindakan. Lalu nanti Anda bisa baca, ada yang bilang, ya tapi Soekarno ini adalah George Washington kita gitu. Nah, terus ada yang bilang, iya tetapi ya banyak orang besar itu di Amerika ya meninggalnya ya kekerasan. Ada Abraham Lincoln, ada John Kennedy gitu. Lalu juga memberi contoh Mahatma Gandhi. Nah ini pernah terjadi itu. Lalu mereka sedang memperdebatkan itu. Ini saya kira menarik kan, ketemu seperti itu. Nah yang terakhir, slide yang terakhir itu, ini untuk Pak Asfi dan Mas Boni mungkin menarik juga ini. Saya baca ini cuma satu alinea. Saya kira itu, tapi intinya begini. During a call on Mr. Bandi, ada seorang kolonel L.B. de Jong itu told that a recent communication in Jakarta, Kolonel Ali Murtopo had told him that when Soekarno leaves Indonesia, he will be taken care of. Artinya bahasa Indonesia saya kira dibereskan. And never return alive. Kolonel Murtopo impressed Kolonel de Jong as being confident that this would soon be accomplished, akan diselesaikan, terkerjakan dengan baik, terlaksanakan dengan baik. Ini jadi dari dokumen seperti ini kita bisa tahu juga bahwa ternyata ada komunikasi seperti itu dari Ali Murtopo. Soekarno akan pergi ke luar negeri, lalu nanti di sana akan dibereskan dan pasti akan accomplished. Saya jadi ingat teman kita namanya Munir. Oke. Ya, tampaknya ini pola lama. Ya, jadi arsip ini menginformasikan ada komunikasi dari Bandi. Kalau nggak salah nih, Bandi ini orang di kedutaan di sini ya. Bukan, asisten Secretary of State di Washington. Yeah. Menteri asisten sekretari Menteri Luar Negeri ya. Si Kolonel de Jong ini yang menginformasikan bahwa ada komunikasi dengan Ali Murtopo, yang menginformasikan kepada dia ada rencana ketika Soekarno meninggalkan Indonesia dia akan dibereskan lah gitu kan, taken care of, dibereskan, and never return alive, dan tidak akan pernah kembali dalam keadaan hidup, ya kan? Kolonel Murtopo bersikap atau mengimpresikan ada kesan gitu kepada si kolonel ini bahwa dia sangat percaya diri bahwa operasi ini akan dijalankan dengan sempurna gitu ya. Akan terlaksana dengan sempurna. Akan terlaksana dengan sempurna. Ini memang ya mengerikan juga ya. Tapi Wasiat dan fakta di balik kematian Bung Karno. Ditulis oleh Alwi Syahab dari republika.co.id. Pada tanggal 21 Juni tahun 1970, Presiden pertama RI wafat dalam usia 69 tahun. Sungguh tragis, orang yang sejak muda tidak pernah absen berjuang untuk negaranya, meninggal dalam kesepian. Hanya 3 tahun setelah sidang istimewa MPRS bulan Maret tahun 1967 mencabut kekuasaannya sebagai presiden. Padahal, majelis tertinggi negara ini juga yang telah mengangkatnya sebagai presiden seumur hidup pada 1963 dan berbagai gelar lainnya. Bung Karno, yang pada sidang istimewa MPRS 1967 juga dilarang melakukan kegiatan politik, boleh dikata mulai saat itu hidup seperti layaknya seorang tahanan.
Hampir tidak ada lagi kawan-kawan yang dapat menemuinya, karena ia memang sulit untuk ditemui tanpa izin terlebih dulu. Tidak terkecuali mantan Wakil Presiden Bung Hatta. Saat hendak menjenguknya di RSPAD, Hatta harus meminta izin dulu kepada Pak Harto melalui Jenderal Cokropranoto, Sekretaris Militer Presiden. Demikian terisolirnya Bung Karno, hingga ia dilarang menerima surat-surat pribadi secara langsung. Tanpa disensor lebih dulu, berita-berita tentang dirawatnya Bung Karno di RSPAD Gatot Subroto, dalam keadaan gawat, 5 hari sebelum wafatnya, mengejutkan masyarakat. Karena boleh dibilang, hampir tidak ada kegiatan Bung Karno yang diberitakan media massa. Kecuali, secara luas diketahui Bung Karno cukup lama dirawat di Wisma Yaso, kini Museum Mandala Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Menjelang wafatnya Bung Karno, Aspri Presiden Jenderal Ali Murtopo melapor pada Pak Harto di Binagraha. Menjawab pres entah dengan alasan apa Ali Murtopo menyatakan, "Saya tidak regret bila Bung Karno meninggal dunia." Setelah Bung Karno meninggal dunia, Pak Ali di hadapan para pimpinan Partai Nasional Indonesia, membantah ia membuat pernyataan seperti yang disiarkan pres. Ia menyalahkan pres istana dalam kasus berita tentang Bung Karno ini. Padahal, saya dan belasan wartawan lainnya dengan jelas mendengar pernyataannya itu. Beberapa tahun lalu, ketika para wartawan senior yang pernah bertugas di istana mengadakan reuni, seorang reporter RRI mengaku, sampai kini masih memiliki tip yang memuat pernyataan Pak Ali Murtopo itu. Melihat adanya perlakuan yang tidak baik terhadap suaminya waktu itu, Nyonya Fatmawati minta, agar sebagai orang tua, Bung Karno diperlakukan dengan sopan santun sesuai ajaran agama dan adat ketimuran. Ia juga menyatakan, tunjangan untuk Bung Karno dan keluarganya Rp100.000 per bulan. Menurut Ibu Fat, ia terakhir kali berjumpa dengan Bung Karno Februari tahun 1970, ketika menikahkan Guntur. Di situ Bapak sudah sukar berjalan sendiri sehingga harus dibantu. Sedangkan Rahmawati, putri keduanya yang sering menjenguk ayahnya di Wisma Yaso menyatakan, "Tidak benar Bapak sudah pikun. Hanya saja Bapak sangat malas bicara." Sejak gawatnya keadaan Bung Karno, banyak pihak mempersoalkan di manakah ia akan dimakamkan. Apalagi, jauh sebelum ia meninggal, Bung Karno telah melahirkan keinginannya atau semacam wasiat mengenai kematian dan pemakamannya. Di bawah ini kami cuplikan pernyataan Bung Karno seperti tertulis dalam buku, Soekarno, An Autobiography As Told to Cindy Adam. Aku ingin meninggal cepat dan tenang di tempat tidur. Apabila tiba ajalku, aku ingin sekedar menutup mata dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya Bung Karno menyatakan, "Kuperingatkan kawan-kawanku agar aku tidak dikuburkan seperti Mahatma Gandhi. Kawan baikku Nehru memperhias makam Gandhi dengan berbagai perhiasan. Itu terlampau mewah. Aku ingin beristirahat di bawah naungan pohon yang rindang, dikelilingi pemandangan indah, di samping sebuah sungai yang segar airnya dan indah tampaknya. Dan aku menginginkan tempat peristirahatanku terakhirku di Priangan." Kepada penulis AS itu, Bung Karno menyatakan, "Selalu menjadi keinginanku agar peti matiku dibungkus dengan bendera Muhammadiyah. Aku tidak menghendaki gelar-gelarku semua dijejerkan di atas batu nisanku. Apabila hal itu terjadi, maka rohku akan kembali ke muka bumi ini, karena aku pasti tidak akan tenang dalam keadaan itu. Maka janganlah buat monumen yang besar bagiku. Apabila aku meninggal dunia, kuburkan Bapak sesuai dengan agama Islam, dan di atas sebuah batu yang kecil dan sederhana ini, tulislah, di sini berbaring Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia." Memang akhirnya Bung Karno dimakamkan di Blitar, berdampingan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Sebelumnya, ketika pelepasan jenazah dari Wisma Yaso menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, jalan sepanjang kurang lebih 10 km itu dipadati masyarakat. Di antaranya banyak yang melelehkan air mata dan terisak-isak saat melepas jenazah Bung Karno. Wafatnya Bung Karno mendapat reaksi dari para pemimpin dunia, sementara surat-surat kabar di luar negeri memberitakannya di halaman muka. Presiden AS Richard Nixon dalam komentarnya menyatakan, kepergiannya telah menandai babak baru dalam sejarah Indonesia. Karena Soekarno merupakan bagian erat dari sejarah. Dr. Soekarno adalah kecintaan rakyat Mesir dan guru saya.
Kata Presiden Gamal Abdel Nasser, ia adalah seorang pejuang yang berani dalam melawan kolonialisme. Komentar PM Malaysia Tengku Abdurrahman, sekalipun ia dan Bung Karno pernah saling bermusuhan saat berkonfrontasi,